Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egy Erin Ismail di channel YouTube Goes Happy. Ya, kali ini saya baru pulang dari Selasaan. Tadi nyoba e-bike dari produknya Focarini dengan mesin Polini. Ya, ini sepeda made in Italy. Ya, ini main dealernya dimasukin sama Om Ilham nih, ada di BSD ya. Nah, kita di Bandung juga bisa nyari di Arsik Bandung. Nah, Arsik Bandung ini di Antapani ya. Terus kita disponsori juga sama Om Hendra dari e-bike TV ya. Nah, ini penampakan sepedanya seperti ini. Ini yang tadi saya pakai Selasaan. Mantap. Ini road bike ya. Road bike untuk e-bike-nya keren banget. Nah, ini saya coba untuk naik ke rumah. Biasanya saya pakai motor. Oke, tadi masih 0 nih. Saya masukin ke level 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini ada 5. Oke, saya ini masukin ke level 4. Karena ini tanjakannya lumayan terjal. Ini 16%, 17% di sini. Lumayan. Tapi kalau pakai e-bike ini ya masih zona 2 ya, heart rate-nya. Ini enteng banget. Nah, ini untuk teman-teman, e-bike ini bisa menjadi solusi ya. Nah, tapi tergantung teman-teman ya, melihat e-bike ini gengsi atau solusi untuk sehat ya. Terutama teman-teman yang kemampuannya masih terbatas ya, ataupun teman-teman yang sudah mempunyai kemampuan tapi ingin meningkatkan level, bukan fisiknya tapi level pencapaian. Misalkan kita belum pernah ke satu tempat karena tempat ini terlalu jauh atau terlalu berat, ataupun tidak jauh atau tidak berat tapi teman-teman merasa waduh kalau kesini tuh gimana gitu ya, merasa jiper duluan ya, atau moodnya sedang turun, atau apapun yang membuat kondisi teman-teman menjadi tidak pede. Nah, dengan adanya e-bike ini ya, ini bisa membantu sekali ya, terutama untuk teman-teman yang belum punya kemampuan untuk bergabung atau untuk bersepeda lebih lama, atau bersepeda ke tempat-tempat yang memang berat ya. Nah, ini bisa menjadi solusi. Oke, kenapa saya bilang ini menyehatkan ya. Nah, ini kita bisa ngatur sendiri si goesan kita ya, atau effort kita bisa atur sendiri. Jadi kalau Anda yang misalkan baru goes, belum punya kemampuan, terus badan Anda juga misalkan masih overweight ya, Anda bisa bersepeda dengan menggunakan e-bike ini untuk lebih sehat dan gampang sekali untuk menurunkan berat badan ya. Kenapa saya bilang gampang sekali untuk menurunkan berat badan? Nah, ini teorinya sebenarnya simple ya. Saat kita goes, untuk menurunkan berat badan itu tahan zona kita ada di zona 2, heart rate zona 2 atau power zona 2. Nah, kalau ketemu tanjakan seperti ini, nah ini tanjakan terjal nih, 17% ini ya. Kalau tanpa bantuan e-bike, gimana kita mau melakukannya di zona 2? Ini udah pasti zona 4, zona 5 ya. Kalau zona power juga bisa zona 6 dan seterusnya. Nah, dengan e-bike ini kita bisa nahan ya, supaya level kita tetap di zona tersebut, zona untuk menurunkan berat badan ya. Nah, terus teman-teman juga kalau misalkan kemampuan jarak jauhnya atau daya tahan atau endurance-nya masih terbatas, tapi teman-teman pengen goes lebih jauh, taruhlah dari Bandung ke Pangandaran misalkan ya. Dari Bandung ke Pangandaran itu cukup jauh ya, sangat jauh kalau misalkan bagi teman-teman yang baru bisa menempuh
50 kilo, 60 kilo gitu jaraknya. Nah, dengan bantuan e-bike ini teman-teman bisa happy ya, tetap goes happy dan nyampe tujuan ke Pangandaran. Teman-teman masih bisa nahan di zona 2. Nah, ini kalau misalkan memang ada batas kemampuan atau daya tahan dari baterainya ya. Ini kemampuan sepeda ini rata-rata di 120 km jaraknya kalau misalkan kita tahan panteng terus-menerus dalam keadaan jalan flat ya. Kalau misalkan ada nanjak turun, naik turun gitu, mungkin kita banyak nge-push ya di level-level yang lebih tinggi, power di mesinnya. Nah, itu misal bisa sampai 80 km katanya. Nah, kita gunakan power management di situ supaya kita bisa nyampe ke jarak yang kita inginkan. Misalkan Bandung Pangandaran yang mencapai jarak 220 km. Nah, ini kebetulan nanti hari Jumat ini saya mau test ride nih, ini sepeda ya, sepeda e-bike ini. Saya akan jalan ke Jogja dari Bandung sampai Cilacap itu 250 km dengan elevation gain itu 1900. Terus juga hari keduanya 198 km dari Cilacap menuju Jogja ya. Kita lihat apakah ini sepeda tahan baterainya. Yang pasti 120 km kalau kita panteng terus itu habis. Nah, gimana caranya kita bisa menyesuaikan daya tahan baterai ini dengan jarak tersebut dan kemampuan kita masih mengeluarkan effort yang cukup rendah ya, dimana kita mendapatkan zona happy-nya di situ. Jangan sampai baterainya habis di jalan atau juga kita kehabisan tenaga di jalan. Nah, ini untuk teman-teman yang masih terbatas kemampuannya ya. Tapi tadi juga saya coba di Selasaan untuk nge-push tuh ya, sangat enteng sekali menggunakan e-bike ini. Ya, karena kemampuan saya tadi memang lagi di bawah. Jadi udah seminggu terakhir ini saya nggak goes karena lower back saya sakit. Untung kemarin ada coach Yongki tuh yang nolong saya ya. Akhirnya besoknya saya bisa goes lagi. Dan saya coba e-bike ini tadi nge-push, memang nggak maksimal tadi ya, dari RSHS sampai ke Sayuli saya masih nunggu dengan power yang masih di bawah, nggak nge-push banget. Begitu dari Sayuli ke sana, setelah Polsek apa itu ya, sebelum Eldorado, saya push ke sana sampai finish di Grand Lembang. Tadi waktunya memang nggak dihitung, saya belum tahu nih, videonya masih diedit nih. Waktunya dapat berapa? Sepertinya sih sekitaran 20 menit ya. Nah, itu dengan effort yang saya keluarkan sekitar 85% lah. Tadi kecepatannya antara 30 sampai 40 km per jam. Kalau di jalan landai saya push di 40 km per jam itu dapat ya. Ini ya lagi-lagi e-bike ya. Ini teman-teman pilih gengsi atau sehat ya, jangan gengsi. Kalau gengsi ya teman-teman nggak dapet euforia happy-nya di situ. Teman-teman ya mungkin perlu berlatih keras terus untuk mendapatkan satu level dimana teman-teman bisa lebih jauh lagi bersepedanya atau ke tempat-tempat yang lebih berat lagi. Tidak ada salahnya memang untuk memilih e-bike ya. Ini menjadi solusi untuk teman-teman ya, antara gengsi atau sehat. Oke, nah sekian dulu, saya udah nyampe nih ke rumah tanpa ngos-ngosan ya, tanpa ngos-ngosan ke rumah. Biasanya saya panggil istri panggil istri untuk pulang pakai ojek ya. Oke. Sampai komplek perumahan. Oke.
mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Ini katanya e-bike di Indonesia ini baru berkembang ada di kota Semarang. Semarang ini lumayan booming katanya. Di sana banyak sekali pengguna-pengguna e-bike yang sudah merasakan manfaatnya e-bike. Nah, kita coba di kota Bandung, apakah mereka masih memilih gengsi atau sehat ya, yang tadi saya jelaskan. Oke teman-teman, sekian dulu, sampai ketemu di next video. See you.